Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak, selamat pagi semuanya. Ini saya karena ada satu dan lain hal, jadi untuk pertemuan hari ini saya share rekaman ini ya. Anyway, terima kasih sudah klik video ini dan silakan diperhatikan. Mungkin nanti juga bisa dicatat ya apa-apa, poin apa saja yang menurut kalian perlu untuk diberi highlight untuk kalian bisa pahami dan mengerti. Begitu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri ya, Id Mubarak untuk semuanya. Baik Mas dan Mbak, seperti yang sudah saya beritahukan kemarin di WA Group ya, kalau sebenarnya sih harusnya meeting ke-8 ini kan UTS. Namun karena beberapa dari kalian mungkin belum sampai kampus dan belum efektif juga ya pembelajaran minggu ini, jadi saya lukir ya atau saya exchange untuk pertemuan ke-9-nya. Jadi ini, kemudian minggu depan kita ketemu untuk UTS. Begitu ya. Nah, Mas dan Mbak, eh, untuk UTS-nya itu silakan kalian untuk pelajari semua hal yang kita pelajari dari meeting ke berapa? Pertama, meeting kedua ya, sampai meeting ke-8. Yang untuk ke-9 ini mungkin saya, maaf, sampai meeting ke-9 saja ya, biar sampai materinya gitu. Jadi pelajari semuanya. Kalau kalian ingat, kalian sudah belajar terkait kurikulum Merdeka, kemudian yang kedua terkait CP-nya, ya kan? Kemudian yang ketiga membuat TP, yang kalian tahu kalau TP itu sudah ada 3 elemen ya, yaitu kompetensi, terus kemudian ada konten, dan yang terakhir ada variasi. Ini kita bicara TP itu pertemuan banyak meetings ya. Jadi sebenarnya untuk hari ini saya sudah tidak bicara TP, saya anggap kalian sudah paham. Kok kalian nggak paham? Itu artinya effort kalian kurang. Ayo dong, masa beberapa kali pertemuan masih bingung, masih salah gitu ya. Kemudian yang keempat, membuat ATP-nya, termasuk bagaimana melakukan kode ya, kodifikasi TP-TP, sehingga itu berurutan dari yang simple sampai yang kompleks, dan memastikan bahwa itu semua diturunkan dari CP. Kemudian yang kelima, kemarin dari Bu Aziza sudah mempelajari terkait modul ajar ya. Apa itu modul ajar? Maksudnya definisi, kemudian juga komponen komponen dari modul ajar, ya kan? Termasuk hari ini ya. Hari ini kita akan belajar materi. Jadi saya tuliskan di sini. Ini silahkan kalian pelajari karena ini menjadi apa ini? Materi pembelajaran. Ya, saya tulis di sini, materi pembelajaran. Ini untuk materi untuk UTS. Jadi silahkan pelajari. Oke. Oh ya, kemarin saya belum selesai ya memberikan penilaian terkait dengan apa itu yang kalian taruh di Google Drive. Ini sepertinya saya kesusahan kalau saya mengeklik satu persatu menunggu tulisan kalian itu terdisplay dengan jelas begitu ya. Jadi bagi yang belum dapat nilai, silakan untuk print. Oke, silakan untuk print hasil tulisan kalian. Ini kalau saya tidak salah individually ya, individually. Masing-masing member meskipun meskipun satu grup itu bisa berbeda kan pikirannya atau idenya gitu ya, termasuk bagaimana cara merumuskan TP-nya itu kan bisa berbeda. Jadi silahkan, gimana Mem kalau misalkan nilai saya jelek kemarin, bisa nggak diremedi? Oke, ini sekalian saja kalau kalian merasa bahwa nilainya kurang maksimal kemarin, berarti ini silahkan kalian tindak lanjuti, silahkan revisi. Kalau nilainya belum puas ya, tapi kalau sudah puas ya silahkan tidak usah mengumpulkan. Ini kalian bawah ya kan di print mungkin 2, 3, 4 halaman gitu ya. Silahkan di print yang rapi,
yang atraktif gitu ya, yang bagus gitu ya. Kemudian kalian kumpulkan di meja depan kelas ya. Ketika kalian UTS, nanti saya dan Bu Azizah akan memberikan nilai. Begitu ya. G-Drive yang mana toh, Mem? Nanti saya perlihatkan ya. G-Drive yang mana. Atau saya perlihatkan sekarang, mumpung masih ingat. Saya buka dulu di WA grup kita ya. Saya coba cari yang didesain di ini sini. Saya coba buka dulu. Ini ya, daftar nilai bukan dong, bukan di daftar nilai. Kalian sepertinya sudah, oh ini peta konsep yang ini. Oke, saya stop share dulu ya, just in case beberapa dari kalian belum bisa melihat dengan jelas. Nah, yang ini, ya kan, Mas dan Mbak, yang terkait saya minta individual buat apa ini? Dari CP-nya bunyinya apa, kemudian ada tabel, kemudian ada peta konsep, kemudian baru tabel apa itu? TP-nya, ya kan? Ini mungkin 1, 2, 3 halaman ya. Silahkan diperbaiki. Jangan lupa diberikan nama ya, maksudnya yang ini. Ini saya Ctrl C, saya taruh di sini. Sampai sini semoga tidak ada yang bertanya lagi ya. Bu, saya tidak mau. Oh, tidak mau juga tidak apa-apa. Karena ini bagi yang tidak puas atau Bu, saya mau yang kemarin aja juga tidak apa-apa ya. Ini bebas saja. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya Mas dan Mbak, ini saya stop share. Saya akan refresh sedikit ya terkait dengan modul ajar. Saya ini coba buka oh, ini bentar. Ternyata agak ngehang. Sebentar. Oke, jadi eh, kita mulai. Jadi Mas dan Mbak yang sedang kalian lihat di sini ini adalah komponen dari modul ajar lengkap. Jadi modul ajar itu terdiri dari apa cover tentu saja. Kemudian yang kedua itu terkait awalan. Di sini ada fase, jumlah, model, TP, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Kemudian di sana juga ada apa saja per pertemuan itu gitu ya. Termasuk di sini ada lampiran lampirannya seperti lembar aktivitas, rubrik penilaian dan bahan ajar lain yang relevan. Nah, yang hari ini kita akan pelajari itu terkait di bahan ajar gitu. Eh, Sepertinya saya perlu untuk memperlihatkan eh, komponen lengkapnya ya. Saya stop share dulu. Baik, jadi ini adalah contoh dari modul ajarnya ya. Ini sudah tadi bagian-bagian, nah ini contohnya. Jadi yang pertama, ini adalah bagian covernya. Di situ memuat identitas ya. Kemudian ada 3 bagian. Yang pertama adalah yang A itu adalah, bentar, ini ketutup dengan tulis dulu. Ini. Yang pertama informasi umum ya, yang A-nya. Di situ ada identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, mudah pembelajaran, ketersediaan materi, kunci dan persiapan pembelajaran. Kemudian yang kompetensi intinya itu ada TP, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, itu ada berapa pertemuan, ada assessment, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi. Ini mohon maaf agak random dan scrambled ya, acak.
Kemudian yang C baru lampiran. Nah, yang lampiran itu ada yang namanya adalah LKPD. LKPD itu yang saya maksud seperti materinya, ya, termasuk bahan bacaan guru dan siswa. Maaf, kalau LKPD itu seperti LKS. Jadi kalau LKS itu biasanya kan kita ada materi, seperti setelah materi agak lengkap gitu ada rangkuman ya kan. Setelah itu ada apa itu? Ada asesmennya ya. Misalkan ada penugasannya, ada pilihan gandanya ya kan, ada uraiannya. Termasuk di situ boleh bahan bacaan guru dan siswa. Kalau bahan bacaan guru dan siswa ini biasanya untuk pengayaan ya. Jadi ini materinya lebih banyak dibandingkan ketika dimasukkan di LKPD. Jadi kalau LKPD itu kita fokus pada bagaimana siswa itu beraktivitas ketika pembelajaran gitu ya, karena namanya aja LKPD. Tapi kalau bahan bacaan itu ya materi fullnya gitu. Dan apa seperti asesmennya atau penilaiannya atau soalnya, tugasnya itu tidak sebanyak ketika di LKPD. Termasuk di situ ada glosarium dan daftar pustaka. Gitu ya. Nah, yang hari ini kita akan pelajari bersama berarti di bahan bacaan guru dan siswa. Ini yang dimaksud dengan materinya. Ini saya apa? Oh, kok nggak mau? Ini saya turunkan di sini. Ini ya, bahan bacaan. Apakah bahan bacaan guru ini menjadi wajib, Bu Ana, ketika kita membuat lampiran di modul ajar? Jawabannya, sebenarnya lampiran ini ter- tergantung dari kreativitas inisiatif dari guru masing-masing. Tapi ya mosok ya, benar nggak? Kita sebagai guru tidak memberikan materi ke siswa. Sebagai informasi saja ya, Mas dan Mbak ya. Kan tidak ada buku yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kan kurikulum Merdeka baru baru muncul kan 2024, maaf 22 itu baru masalnya ya. Berarti kan kurikulum Merdeka ini baru. Jadi apa CP-CP-nya, TP-TP-nya kan baru juga. Jadi buku yang plek ketiplek sesuai dengan harapan kita kan nggak ada. Apalagi kalian pasti ingat ya, yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu kan ada kata merdeka di situ. Apa arti merdeka di situ? Artinya adalah guru itu punya keleluasaan untuk bisa memberikan materi pembelajaran asesmen yang sesuai dengan bakat minat siswa, karakteristik siswa gitu. Jadi menjadi berbeda, kan namanya kurikulum merdeka itu ya, berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain, TP-nya boleh berbeda, ya kan? Kalian bisa bisa analogikan ya, ada sekolah yang sangat pintar inputnya ya kan. Misalkan sarprasnya juga sangat lengkap, sangat canggih. Tentu ketika sekolah itu bagus ya kan, tentu ini sebagai guru akan memberikan apa itu pembelajaran yang lebih kompleks ke siswanya. Jadi ini kuncinya itu memang di gurunya ya. Bagaimana guru tersebut mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Itu, ya kan? Bagaimana dengan sekolah yang mohon maaf ya, misalkan sekolah tersebut masih terbatas sarplasnya. Maka sebagai guru tidak boleh apa itu memberikan yang terlampau kompleks. Nanti mereka malah tidak paham. Tapi paling tidak CP-nya, karena CP ini kan minimalnya ya, minimalnya itu harus tercapai. Makanya di kurikulum Merdeka itu tadi ya, kuncinya apa? Karena merdeka gurunya untuk meramu, kemudian melakukan pembelajaran sesuai dengan apa ini ya, sesuai dengan potensi guru dan juga potensi siswanya, maka masa kalian menjadi guru yang biasa saja? Ah, udahlah, nggak usah. Yang penting saya modul ajarnya Bu Ana cukup sampai di apa itu informasi umum, ya kan? Yang pertama kan itu kan pasti ada. Kemudian kompetensi intinya,
itu pasti ada karena wajib. Yang lampirannya saya nggak mau, Bu Ana, ada LKPD kayaknya repot juga. Saya nggak mau juga ada bahan bacaannya. Ngapain Bu Ana, capek gitu ya. Kemudian nanti saya ini aja, saya pakai langsung dapus saja. Ya jangan begitu dong. Kalian itu sedang berproses untuk menjadi guru yang luar biasa ya. Ini saya percaya kalian bisa menjadi guru yang awesome. Yang awesome tuh yang baik, yang mampu memberikan tantangan kepada siswanya, yang mampu memberikan inspirasi kepada siswanya, yang mampu memfasilitasi siswanya. Masa kita sebagai guru tidak tidak care dengan siswanya? Udah siswanya yang penting CP minimal itu terlampaui, yang lain nggak usah nggak apa-apa. Memang memang secara apa ya? Secara administrasi nggak apa-apa, ya kan? Tapi secara idealisme kalian ya, kalian itu masih muda, masih apa ya, menjadi harapan pendidikan di Indonesia ya. Ini masa depan Indonesia, generasi emas itu di tangan kalian. Kalau kaliannya saja tidak semangat untuk bisa memberikan modul ajar yang lengkap, nah gimana dengan guru-guru yang sudah, mohon maaf, yang sudah senior, itu kan sudah pengalamannya sudah banyak. Kadang waktunya kan sudah habis ya untuk keluarga, untuk kegiatan sosial dan sebagainya. Makanya tantangan dari saya adalah Mas dan Mbak, lampiran ini perlu. Dalam hal ini Mas dan Mbak yang akan kalian lakukan itu di bahan bacaan, termasuk di materinya itu yang akan kalian lakukan gitu. Jadi besok lagi kalau misalkan, Bu, saya nggak mau. Itu kalau next time ya, maksudnya sebenarnya saya nggak berharap kalian tidak next time-nya juga tidak melakukan. Maksudnya kalian masih muda, masih punya energi banyak, waktu banyak. Masa kalian belajar yang sempurna, maaf, belajar yang bagus tidak mau. Jadi begitu ya. Jadi harapannya ini saya yakin Mas dan Mbak itu punya apa ya, semangat on fire yang menyala-nyala gitu untuk bisa memberikan kualitas pembelajaran yang baik, menjadi guru, menjadi pendidik yang baik. Tentu apa-apa yang nanti ada di modul ajar itu yang lengkap itu ada semua. Begitu ya. Itu beberapa eh, warming up ya. Saya lanjut ke contoh lagi ya. Yang contoh lagi yang tadi. Jadi tadi saya sempat memberitahukan ke kalian ada tiga apa itu subjudul dari modul ajar ya. Ini saya perlihatkan lagi meskipun agak berantakan wordnya udah lama. Ini ya, saya perlihatkan sebentar. Ini adalah di informasi umumnya ya, yang di A, ya kan? Ini alokasinya 3 kali 4 jam. Apa artinya tuh, Mem, kalau 3 kali 4 jam? Artinya ada 3 pertemuan di modul ajar ini. Di modul ajar ini. Kemudian ada moda dan seterusnya, kata kunci. Nah, ini ya. Ini kan yang kemarin kalian sudah buat ya. Ada fase E, yaitu kalau fase E berarti kelas 10 ya. Ini kan bunyi CP-nya sepanjang ini. Nah, dia pada subelemen jenis data dan informasi. Kemudian di TP-kan menjadi ini. Ini TP-nya apa kurang, Bu Ana? Jawabannya kurang. Kurang apa itu? Kurang variasi. Jadi isinya kalau kalian melihat ini ya, ini isinya baru kompetensi dan konten. Maka harus ditambah ya. Ditambah apa tadi? Variasi. Kemudian ini apa ya? Seperti rangkuman gitu ya. Data itu apa kata kuncinya? Pertanyaan pemantik. Kemudian baru ini adalah kegiatan inti. Oke, kegiatan intinya. Oh, maaf, ini sepertinya harusnya yang dalam bentuk tabel. Bentar, ini saya perlihatkan yang terbaru yang sudah tidak begitu berantakan. Semoga sih pas ya. Oke, sepertinya ini sudah lebih oke dibanding yang tak barusan. Ini
Oke, saya turun ke bawah. Oh ini ya, ini tidak berantakan dibanding yang tadi ya. Ini sudah, ya kan? Nah ini kegiatan pembelajaran yang B ya. Itu ada, oh maaf, B itu mulai dari sini. Komponen inti itu ya. Ada B.1 itu tujuan pembelajaran, kemudian ada B.2 pemahaman bermakna, B.3 pertanyaan pemantik ya, kemudian B.4 adalah kegiatan pembelajaran. Ini ini kan next ya. Kita ke materi dulu. Baru ini apa? Masih di B. B itu artinya di bagian komponen inti. Nah, kita ke C dulu ya. Karena untuk apa assessment dan seterusnya itu next time ya. Kita ke materi dulu atau bahan ajar dulu. Nah, ini Mas dan Mbak yang akan kalian lakukan adalah membuat bahan ajar seperti ini. Bahan ajar. Tapi ini terlalu apa ya? Terlalu tidak rinci, tidak lengkap. Ini contohnya, jadi yang ingin saya ingin kalian buat adalah namanya bahan ajar. Saya stop share. Nah, sekarang saya ke contoh di bahan ajar. Saya perlihatkan yang sebelah sini. Nah, ini dia. Belum terlihat ya. Oh ya, ini. Nah, ini adalah mind map saya ya. Ini saya perbaiki ya. Namanya bukan bahan bacaan, tapi bahan ajar. Oke, bahan ajar. Ini yang materi untuk hari ini. Saya perlihatkan sekarang contoh bahan ajar yang lengkap. Saya stop share. Sekarang saya perlihatkan bahan ajarnya. Ini dia. Gimana, Mem? Boleh nggak bahan ajar itu kita ambil dari internet? Boleh dong. Semua dari internet boleh dipakai. Apalagi sekarang sudah ada AI ya. Kalian bisa maksimalkan itu. Jadi, tapi tentu saja dari AI itu tidak bisa kalian apa ini? Ambil semua. Kalian harus pilah-pilah dulu ya. Pilih dan pilah untuk mana yang tepat. Nah, ini misalkan ada yang tadi ya, apa terkait jenis data dan informasi. Saya perlihatkan ke atas dulu. Ini kalian bisa nulis bab boleh, unit boleh, terserah kalian. Yang pertama, Mas dan Mbak, kalian harus bisa apa acuannya di sini adalah TP. Ya kan? Makanya TP itu menjadi kunci untuk bisa membuat modul ajar, baik di kegiatan inti yang tiap pertemuan itu apa saja maupun di lampiran. Karena itu menjadi apa ya? Menjadi ini saya harus harus membuat bahan ajar itu isinya apa saja kan tergantung TP-nya, benar nggak? Jadi pertama ya, ini di sub elemen yaitu jenis data dan informasi. Tadi yang book chapter ini ya, saya perlihatkan. Ini, Mas dan Mbak, saya naikkan lagi ya. Ini, oke. Ini kan bunyi CP-nya. Saya copy paste ya. Ini kalau kalian masih bingung, saya coba perlihatkan lagi di sini. Ini kan tadi bunyinya ya, Mas dan Mbak ya. Kemudian modul ajar itu kan per sub elemen. Paham sampai sini ya? Kemudian di sub elemen itu kalian buat TP, ya kan? Di sini sub elemen yang pertama adalah ini. Ini saya perlihatkan ke kalian. Ini jenis data dan informasi. Oke, jenis data dan informasi. Ternyata oleh gurunya itu tadi sudah dikatakan bahwa untuk ini jenis data dan informasi itu ada 3 pertemuan. Oke, jadi sudah ada TP-nya juga. TP-nya ada berapa tadi? Nah, dari sini, dari TP ini kalian baru bisa buat bahan ajarnya. Saya stop share, ya kan? Sekarang saya perlihatkan contoh bahan ajar. Ini harapannya dari sini nanti di grup ya, di grup saya mau memberikan kalian tugas ya
untuk bisa membuat bahan ajar satu subelemen saja. Satu subelemen saja. Ini saya perlihatkan sekarang yang sini. Tadi namanya apa? Jenis data dan informasi. Ya, namanya itu ya. Ini saya perlihatkan. Nah, ini dia. Bab 1 jenis data dan informasi. Ini nggak usah bab saja lah ya. Langsung gini aja. Karena kan ini masuknya di bahan ajar. Kalian tulis aja di sini bahan ajar. Ini pertemuan. Ini kan pertemuan pertama ya. Karena ini muncul di subelemen pertama. Pertemuan 1 sampai 3. Gini ya saja. Terus diberi judulnya, jenis data dan informasi. Ini TP-nya. Ini masih kurang nih. Memahami konsep data dan informasi dari ragam definisi para ahli secara komprehensif misalkan gitu. Tapi silakan dipanjangkan kalian membuat seperti apa. Nah, setelah itu Mas dan Mbak apa ini untuk peta konsepnya kalian bisa em, apa ya? Mengambil dari yang kemarin ketika kalian buat TP. Jadi harusnya sih memang ini dulu, ya kan? Peta konsep dulu baru ke TP sini. Tapi ini saya taruh di sini. Kenapa saya taruh peta konsep di sini? Ini agar apa ya? Sebagai peramu kok peramu sih. Namanya kita kan mungkin nggak nulis ya, tapi kita itu mengumpulkan beberapa materi yang dari internet ya. Sebagai namanya apa ya? Compiler. Compiler ya, bukan author. Kalau author itu artinya kan yang benar-benar idenya dominan dari penulis. Tapi kalau kita sebagai compiler, itu tuh kita bisa copy paste dari beberapa sumber gitu ya. Sebagai compiler, kita jadi tahu gambaran besar apa saja yang perlu, poin-poin apa saja yang perlu kita tuliskan di bahan ajar. Gitu. Ini kan sudah jelas ya. Jadi di sini ada konsep data dan informasi itu ada jenis pentingnya, kemudian jenis data, manfaat, penyajian data, pengumpulan data, pengolahan data, perbedaan utama. Oke, yang pertama ya, kalian buat pengantar. Pengantar itu apa? Pengantar itu em, bagaimana sebagai guru kita mengantarkan materi, data, dan informasi gitu. Nah, pengantar ini sebenarnya optional. Optional itu apa? Optional itu boleh ada, boleh tidak. Ini membuat siapa? Pembaca itu menjadi tertarik untuk membaca. Nah, gini. Apakah Anda memahami arti data dan informasi? Apakah itu mempunyai makna yang sama? Tentu tidak pada bab ini gitu. Tapi ini tidak harus ya. Nah, baru kita masuk di TP yang pertama. Oke, kita lihat TP yang pertama ya. Yang TP yang pertama adalah konsep data dan informasi. Nah, kalau kita butuh untuk memahami konsep berarti kita butuh apa ini? Butuh ini materi termas. Apa itu konsep data dan informasi? Gitu. Sampai sini tak ketahuan. Ini untuk TP1. Jadi ini ada materi. Jadi kalau yang ini ya, ini saya wajibkan aja ya namanya sedang belajar ya. Walaupun sebenarnya ini belum masuk TP. Ini tuh sebenarnya belum masuk TP. Tapi ini tujuannya hanya untuk melakukan engagement. Engagement itu apa ya? Pelibatan atau pemberian semangat pada pada pembaca untuk melanjutkan bacaannya. Gitu ya. Sampai sini pengantarnya boleh berapa paragraf sedikit juga boleh ya. 1-2 paragraf boleh. Yang B adalah untuk TP pertama ya, memahami konsep data dan informasi. Oke. Kemudian TP yang kedua apa? TP yang kedua itu manfaat. Oh, berarti saya harus nyari tahu dong apa itu manfaat data dan informasi. Kita cek di sini, ada nggak manfaatnya si TP? Oh, ada. Ini di sini, taruh di sini. Sebenarnya nggak harus ditaruh ya. Ini tuh cuma memudahkan kita sebagai guru gitu ya. Oh, saya butuh nyari informasi ini. Paham nggak maksud Bu Ana? Paham ya? Jadi setelah itu kita harus nyari apa? Karena ini punya Bu Ana sudah apa ya, lengkap ya. Jadi kalau kalian mau nyari ya boleh di internet boleh, artikel boleh, buku boleh.
ChatGPT boleh, DeepSeek boleh, asalkan benar-benar kalian harus membaca dulu, jangan jangan 100% percaya dengan AI, tapi kalian pahami dulu, resapi dulu gitu ya. Kemudian di sini perbedaan data dan informasi itu untuk TP yang ketiga. Manfaat sudah. Nah, ini jenis data dan informasi. Oke. Kemudian selanjutnya ada perbedaan data dan informasi, cara pengumpulan data. Oke, sebentar. Ini lowbat. Saya pause sebentar. Yang selanjutnya, ini ada cara pengumpulan datanya ya. Ada pengumpulan data, kemudian cara mengolah data. Sudah begitu, itu yang dimaksud dengan bahan ajar sampai situ. Termasuk ini kalau di sini tuh udah terlalu banyak ya. Yang penting kalian ada ini sampai cara menyajikan data ya. Cara menyajikan data udah sampai rangkuman. Sampai sini Mas dan Mbak. Apakah butuh rangkuman Bu Ana? Kalau gitu saya sepertinya sebenarnya ini optional ya, tapi sepertinya karena kita sedang idealis gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan. Oke, sampai sini. Ini Bu Ana belum sampai assessment ya. Ini baru bahan ajar. Jadi saya rangkum lagi ya. Saya tuliskan di mind map agar kalian kelihatan seperti apa poin-poin yang harus kalian lakukan di pengembangan materi yang dimaksud dengan bahan ajar, materi ajar. Jadi tadi saya sudah memberitahu ya. Pertama itu saya tuliskan di sini saja ya, yang untuk bahan ajar. Sini aja. Yang pertama, Mas dan Mbak, saya minta kalian buat judulnya. Judulnya tuh apa toh Bu Ana? Ya sub elemen dong, ya kan? Kemudian yang kedua ada TP dan peta konsep, ya. Ini peta konsep lagi Bu Ana. Iya dong, biar biar komprehensif. Walaupun sebenarnya kalau peta konsep itu sudah ada di depan, di belakang nggak harus lagi. Cuma ini biar saya sebagai dosen sebagai apa nih fasilitator kalian, ketika saya nanti ngecek antara peta konsep, TP dan bahan ajarnya ngeling konsisten gitu ya. Saya kan ini kalian belum buat yang full modul ajar full, ini baru bahan ajar yang lampiran gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya minta kalian buat pengantar. Ini untuk Anya ya. Kemudian yang keempat, bukan TP-nya. Jadi kalau TP-nya itu misalkan menguraikan definisi data dan informasi. Ini bukan kompetensi dan konten, itu cukup kontennya saja. Jadi seperti ini. Definisi dan data dan informasi. Nah, ini kalian harus mencari ya, mencari di mana saja mem yang menurut kalian bisa dapatkan. Ya tentu dari buku, dari artikel. Ini jangan lupa pasti ada dapus di bawahnya ya, ada daftar pustakanya ya. Termasuk kalau kalian mengambil dari AI generator. Nanti nanti saya beritahu bagaimana cara memberitahu ke pembaca bahwa ini sebagian besar diambil dari AI generator. Itu. Kemudian yang selanjutnya ini sampai selesai ya. Sampai selesai, sampai mungkin ada, kalau TP-nya ada 10 ya berarti 10 itu ya, sebanyak itu. Kemudian yang kelima baru rangkuman. Ini saya tuliskan di sini sampai selesai. Sampai semua konten selesai. Gitu. Nah, eh lebih baik Mas dan Mbak, ini nanti saya berikan contohnya ya. Saya berikan file-file mentahnya dalam bentuk Microsoft Doc ya atau Word ya. Nanti biar kalian bisa modifikasi. Ini, nah tugasnya adalah Mas dan Mbak ini dalam satu grup silahkan membuat satu saja sub elemen. Saya beri waktu 1 minggu ya, berarti dari minggu ini kan sudah saya beritahu. Oh, UTS besok masih kalian nggak usah ngumpulin. Ini setelah UTS berarti 2 minggu ya. Setelah UTS kalian kumpulkan. Kapan itu, Mem? Sebentar, saya berikan tanggalnya saja. Saya cek kalender dulu.
Sekarang tanggal 9, minggu depan tanggal 16, berarti tanggal 23. Ketika kalian datang ke kelas tanggal 23 April 2025, kalian bawa ya, di print ya. Kemudian kumpulkan di saya ya, di kelas ya. Oke, jangan lupa ini identitasnya ditulis ya. Maksudnya berapa berapa nama-nama mahasiswa di grup itu ditulis. Gitu. Oke, semoga jelas ya. Jadi untuk Mas dan Mbak, kalian sekarang menjadi tahu ya bahwa ternyata masih ngeling ini antara yang kemarin sampai yang sekarang. Lah Bu, ini memang materi ini harus ada, iya harus ada. Nah, eh, saya juga sebenarnya kalian bisa lihat beberapa tadi saya ngasih gambar ya. Di mana itu? Di bahan ajarnya. Maka gambar itu kan menjadi hal yang menarik atau justru yang ditonton anak zaman sekarang dengan literasi yang tidak bagus ya. Literasi kan sekarang rendah ya karena kan apa terbiasa dengan video-video pendek ataupun juga apa ya brain rot ya. Jadi tidak bisa fokus dalam waktu yang lama ketika membaca gitu ya. Makanya memang kalau kalian dikasih apa gambar, that's better, lebih bagus gitu. Ini gambarnya silakan nanti bisa bisa ambil dari internet dan seterusnya, tapi tentu harus diberikan kreditnya ke penulis utama. Jadi begitu ya, Mas dan Mbak, untuk pertemuan hari ini, minggu depan kita UTS. Nanti silahkan ditunggu, hari ini saya akan share satu file terkait dengan bahan ajar yang menjadi bagian dari modul ajar. Bahan ajar ini letaknya di lampiran pertama gitu. Jadi saya kira itu dulu Mas dan Mbak. Terima kasih sudah menonton video ini. Memang lumayan lama ya. Tapi harapannya kalian bisa, kalau bingung lagi silahkan di play lagi ya. Oke, terima kasih sudah menonton semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.